Penaklukan Yerusalem itu dalam catatan Ibnu Khaldun, khususnya dalam buku Tarikh Ibnu Khaldun. Jadi ketika Khalifah Umar itu tahun 632 Nabi Muhammad meninggal, 638 Umar datang ke tempat ini. Jadi hanya berjarak berapa tahun? 6 tahun saja masuk ke Yerusalem. Dia satu saat diterima oleh patriark gereja ortodok yang namanya Sophronius. Disuruhlah Umar sholat di gereja Holy Sepulchre, tapi Umar tidak mau, karena nanti kalau saya mau sholat di gerejamu, nanti umat Islam menyangka bahwa gerejamu sudah direbut oleh Amirul Mukminin. Maka dia minta ditunjukkan tempat di mana istilah Islam, Masjid Nabi Daud. Istilah masjid tentu itu bukan istilah Yahudi kan, istilah itu kan istilah Islam, tapi ditunjukkan tempat yang tadi Christian katakan sakroh itu. Bagi orang Yahudi itu juga segala-galanya. Karena apa? Itu tempat di mana Ishak dikorbankan, nyaris dikorbankan, dan mereka merayakannya dengan perayaan yang namanya Aqidah Yitzhak, yaitu pengikatan Ishak setiap tahun baru Yahudi yang namanya Rosh Hashanah. Itu sumber Islam yang mengatakan bahwa kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan setelah zamannya Umar, termasuk dinasti Umayyah, membangun masjid ini yang lebih tepat dikatakan monumen ini, yaitu Qubatus Sokroh atau Masjid Kubah Karang, di mana karang di atas itu bagi orang Yahudi tempat dulu nyaris Ishak dikorbankan. Lalu putra beliau Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 705 mulai kira-kira, dan selesai kira-kira tahun 715 itu membangun ini yang disebut Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu dinamakan berdasarkan ayat Al-Quran, karena di situ dikatakan Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid ini dinamakan berdasarkan surat Al-Isra. Sementara masjid ini dibangun jauh setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu dari sumber Islam. Ketika Umar datang ke sini, dia melakukan perjanjian. Yang namanya itu adalah perjanjian Ilya. Kenapa disebut Ilya? Karena Ilya itu bukan nama yang ada dalam Alkitab, yaitu Yerusalem. Ilya itu adalah nama yang disematkan oleh Kaisar Hadrian, ya, sebagai pengganti nama Yerusalem, supaya tidak menimbulkan magnet rohani lagi bagi orang Yahudi untuk memberontak, seperti pengalaman menaklukkan Bar Kokhba. Maka kota ini diganti namanya dengan Alia Capitolina, dan kota ini dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Ya. Nah, sekarang berdasarkan dua sumber Yahudi, Kristen dan Islam ini, maka kita melihat sumber netralnya. Ya. Sumber netralnya dari mana? Salah satunya dari catatan seorang sejarawan, namanya adalah Dio Cassius. Bukunya itu berjudul Historia Romana. Nah, dalam buku ini dia mengatakan bahwa Kaisar Hadrian itu membangun kuil untuk pemujaan dewa Jupiter di kota yang sangat disucikan orang Yahudi, yaitu kota Yerusalem. Di kota itu didirikan kuil untuk Jupiter, dan kota itu dinamakan Alia Capitolina. Ini sumber netral, di luar Yahudi, di luar Islam, ya, sumber netral. Dan ternyata katanya Dio Cassius itu menulis kira-kira tahun 170-180 kira-kira. Dia mengatakan bahwa, kata Dio Cassius itu, orang-orang Yahudi sangat marah terhadap Roma karena mereka dianggap menajiskan kota suci karena membawa dewa asing, penyembahan asing ke kota suci mereka. Inilah yang menyebabkan pemberontakan Yahudi. Nah, ini sumber ini bisa dipercaya karena apa? Karena ini bukan orang Yahudi yang nulis, ya. Itu saya kira sumber terakhir yang disebutkan sumber netral dari Dio Cassius.
ada 3 keputusan. Pertama, ya, kota suci Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina, dan Khalifah Umar menggunakan nama pagan ini, Perjanjian Ilya. Kedua, nama Israel dihapus dari sejarah dan diganti dengan Palestina. Jadi jangan Anda mengatakan orang Palestina itu terkutuk karena pengikutnya Goliat. Ya bukan itu. Itu Palestina modern ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di provinsi Palestina. Dan provinsi ini dulu di bawah kekuasaan Turki Utsmani, namanya berasal dari Kaisar Hadrian. Kemudian nama Israel diganti Palestina, dan orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota di Yerusalem, termasuk orang Yahudi pengikut Yesus.